Ayah, ibu. Ayah, ibu. Kembalilah. Kembalilah. Ayah. Ayah. Budi. Aku masih sedikit takut. Keluarga Lestari adalah orang terkaya di kota Anggrek. Kalau Dewi Lestari tahu, orang tuanya dibakar hidup-hidup oleh kita. Mana mungkin? Hanya dengan wanita bodoh itu? Siti, lihat. Hari ini di pemakaman orang tuanya. Dia bahkan pingsan karena menangis di rumah sakit. Aku adalah suami terbaiknya. Dan kamu adalah sahabat terbaiknya. Tidak akan ada yang mencurigai kita. Tapi ingat, ini hanyalah sebuah kecelakaan. Lihat. Apa gunanya jadi orang terkaya? Sebelum mati, dia tetap berlutut memohon padaku, agar melepaskan putrinya yang jelek itu. Tenang saja, setelah hari ini, aku akan mencari putrimu. Untuk mengambil sisa 50% saham. Mulai sekarang, grup Lestari milikmu. Akan menjadi grup Lestari milikku. Nanti, uang, status, dan juga kamu, semuanya akan jadi milikku. Ayah. Ibu. Siapa? Anakku. Anakku. Kumohon, tolong aku. Kumohon. Aku punya uang. Kumohon tolong aku. Aneh. Aku seperti mendengar suara Dewi Lestari. Apa kamu terlalu stres akhir-akhir ini sampai berhalusinasi? Mungkin saja. Apa katamu? Ada apa? Aku beritahu kamu, Dewi Lestari sudah bunuh diri. Jadi aku adalah satu-satunya orang yang tersisa dari keluarga Lestari. Untuk apa lagi surat pengalihan? Sungguh Tuhan membantu kita. Ini di mana? Negara Seruni. Rumahku. Anakku. Kenapa bahkan anakku tidak ditinggalkan untukku? Jika kamu ingin balas dendam, aku bisa membantumu. Siapa kamu? Kenapa melakukan ini? Namaku Arya Wijaya. Dulu waktu kecil, ayahmu pernah menyelamatkan nyawaku. Setelah itu, aku terus menetap di negara Seruni. 2 hari ini aku mendengar kabar kematian ayahmu. Jadi aku datang untuk menghadiri pemakaman.
Apa yang mereka katakan juga ku dengar. Arya Wijaya, miliarder finansial termuda di dunia itu. Bagaimana kamu akan membantuku? Beri aku 3 tahun. Aku akan mengubahmu menjadi mawar paling mematikan dan paling indah. Anggap saja ini sebagai balasan atas kebaikan ayahmu. Hari ini, sudah 3 tahun aku menunggu. Sue. Ini adalah undangan dari Budi Santoso, mengundangmu, desainer hebat, untuk menghadiri pesta grup Jaya Abadi. Ini undangannya. Grup Jaya Abadi seharusnya berganti nama menjadi Grup Lestari. Aku harus mengejar pesawat, jadi aku pergi dulu. Tunggu aku 2 hari ini. Setelah menyelesaikan urusan di sini, aku akan terbang menemuimu. Selama 3 tahun ini, kau telah mengangkatku ke posisi desainer internasional. Bantuanmu padaku sudah lebih dari cukup. Setelah aku mengambil kembali Grup Lestari, aku tidak akan merepotkanmu lagi. Ayah. Ayah. Ibu. Ayah, lihat. Syukurlah, syukurlah. Sudah tertangkap, tidak apa-apa. Ini permen untukmu. Bapak Lestari. Apakah benar aku membiarkannya kembali ke dalam kebencian? Budi, dia hanya seorang desainer. Apa perlu kita menyambutnya dengan upacara sebesar ini? Apa yang kau tahu? Dia adalah desainer master yang langsung diorbitkan oleh Arya Wijaya, miliarder dunia. Dia sudah bekerja sama dengan berapa banyak merek miliarder dunia. Jika dia mau melirik grup Jaya Abadi kita, itu adalah kehormatan bagi kita. Jika kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menjalin hubungan dengan Bapak Arya, aku rela berlutut dan menjilatnya. Dia datang. Dia datang. Siap. 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 Cantik sekali. Kenapa kalian diam saja? Selamat datang. Halo, Bapak Budi. Saya Su. Anda juga bisa memanggil nama asli saya, Dewi Lestari. Apa? Kamu bilang kamu Dewi Lestari? Saya dengar nama saya, sama persis dengan mendiang istri Bapak Budi. Kalau ada yang menyinggung nona itu, sungguh kebetulan yang tidak menyenangkan. Su secantik ini, bagaimana mungkin menyinggungnya? Hanya saja, memang, mengingatkanku pada mendiang mantan istriku. Kerinduan ini, memang sulit dikendalikan. Bapak Budi, Anda begitu cepat menganggapnya mantan istri? Sepertinya,
Bapak Budi dan Nona Siti akan segera menikah. Tidak. Aku dan dia tidak punya hubungan seperti itu. Budi Santoso, apa maksudmu? Melihat gadis cantik sedikit saja, langsung tidak bisa jalan, ya? Apa hubungan kita berdua benar-benar terang-terangan? Apa tidak takut ditertawakan desainer lain? Nona Siti, datang menemuiku selarut ini. Ada apa? Dengar baik-baik, wanita. Kamu lihat ini. Aku sudah hamil anak Budi. Jangan coba-coba menggodanya. Anakku. Anak? Kalian berani sekali. Apa kamu tidak mendengarkanku? Kamu berani memukulku? Pria yang hanya mengandalkan perusahaan mendiang istrinya untuk berdiri. Apa yang pantas kulihat 2 kali? Kamu. Nona Siti, kalau Anda berani bertindak lagi, dan anak Anda tidak sengaja hilang, jangan salahkan saya. Tolong, cepat panggil orang. Aku sarankan kau jangan menggangguku lagi. Kalau tidak, Orang gila. Kau ini orang gila. Orang gila. Budi. Desainer itu, dia berani memukulku? Untuk apa kau menemuinya? Aku hanya ingin memberitahunya bahwa aku mengandung anak kita, untuk melihat apakah dia punya pengalaman. Apa katamu? Siapa suruh kau menatapnya sampai melotot begitu? Siti. Kenapa aku tidak pernah menyadari sebelumnya bahwa kau adalah wanita pencemburu seperti ini? Aku tidak peduli. Jika kau benar-benar mencintaiku, kau harus pergi dan menuntut keadilan untukku dan anak kita. Kurasa kau ingin membunuhku, ya? Aku tidak mungkin pergi. Apa karena dia juga bernama Dewi Lestari, makanya kau jadi takut? Kau sudah gila, ya? Dewi Lestari yang dulu itu jelek sekali. Dan karakternya lemah. Selain namanya, tidak ada sedikit pun kemiripan. Lagi pula, keluarga Lestari sudah musnah. Apa yang harus kutakutkan? Jangan lupa. Seluruh keluarga Lestari sudah tewas semua. Tidak ada yang pernah melihat Sue. Bagaimana jika dia penipu? Cukup. Jika kerja sama ini gagal karena kau, maka kau harus pergi dari hidupku. Budi. Aku mengandung anakmu, bagaimana bisa kau? Siti. 3 tahun lalu aku bisa meninggalkan Dewi Lestari. Sekarang, aku juga bisa meninggalkanmu. Budi Santoso, Siti Rahayu. Aku pasti akan dengan tanganku sendiri mengirim kalian ke penjara. Bapak Budi. Kudengar kali ini Anda mengundang Sue untuk bekerja sama. Ya, Bapak Budi, acaranya megah sekali. Itu adalah orang kepercayaan, Arya Wijaya, miliarder internasional. Sungguh luar biasa dia bisa datang ke kota Anggrek. Kita akan ikut kecipratan rezeki Bapak Budi, nih.
Lihat, dia datang. Cantik, cantik sekali. Bapak Budi, maaf, saya terlambat. Mari kita mulai. Kami menunggumu. Hadirin sekalian, selama bertahun-tahun ini, meskipun grup Lestari telah berganti nama menjadi grup Jaya Abadi, cintaku pada mendiang istriku tak pernah pudar. Betapa aku berharap suatu hari dia bisa kembali padaku. Oleh karena itu, seri perhiasan grup ini dengan tema Cinta yang Tak Pernah Padam akan dipandu oleh desainer internasional terkenal, Su. Sekarang mari kita putar video konsepnya. Gadis dari keluarga Lestari itu jelek sekali, dan karakternya lemah. Apalagi, keluarga Lestari sekarang sudah musnah. Apa yang kutakutkan? Mereka memanjakan si kecil manis itu. Cepat atau lambat akan hancur. 3 tahun lalu, aku bisa membuang Dewi Lestari. Sekarang, aku juga bisa membuangmu. Sayangku, beraninya kamu mencelakaiku? Budi, bukan aku. Dia yang menaruh alat penyadap di tasku. Dia Dewi Lestari, dia tidak mati. Budi Santoso, drama saling menjatuhkan ini sudah berakhir secepat ini? Rina. Mulai sekarang kamu ikut Sue, semua urusannya akan diatur olehmu. Baik, Bapak Arya. Ini kartu nama Sue, kamu ingat untuk menghubunginya. Baik, tidak masalah. Kamu Dewi Lestari? Bukankah sudah kubilang, nama asliku? Jangan pura-pura bodoh. Yang kami tanyakan adalah, apakah kamu Nona Lestari dari keluarga Lestari? Buktinya belum lengkap. Aku tidak bisa membiarkan mereka tahu identitasku sekarang. Kalian berdua, apakah kalian sedang mengalihkan perhatian semua orang? Aku tidak tahu apa itu, Nona Lestari. Aku hanya tahu, dengan grup munafik seperti ini, aku harus mempertimbangkan baik-baik, apakah akan melanjutkan kerjasama. Grup Jaya Abadi kali ini benar-benar mempermalukan diri sendiri. Keluarga Lestari kali ini benar-benar sial. Jangan-jangan kebakaran waktu itu dia yang melakukannya? Mungkin saja. Su. Tadi aku kehilangan kendali. Rekaman ini pasti ada yang menjebak. Aku dan Nona Siti. Aku akan menyelidikinya sampai tuntas. Tolong beri aku satu kesempatan. Jika aku harus menanggung risiko seperti ini, di mana letak ketulusan Bapak Budi? Dasar penipu. Kamu sama sekali bukan desainer hebat. Arya Wijaya dan Sue yang asli sedang dalam perjalanan pulang. Ada apa ini? Kenapa dia datang? Kenapa kau membohongiku? Apa yang kubohongi darimu? Su dan Arya Wijaya muncul bersamaan. Jadi, sebenarnya kau siapa? Kenapa kau bilang kau Dewi Lestari? Aku tidak berbohong. Kalau kau tidak percaya, pergilah dan verifikasi sendiri dengan Bapak Arya. Barang palsu.
setelah menipu kami. Kau pikir bisa pergi begitu saja? Sebenarnya kau mau apa? Lakukan. Ambil darahnya untuk tes DNA. Bapak Budi, bukankah tes DNA bisa hanya menggunakan rambut atau semacamnya? Dia sudah mempermainkan kita semua. Tentu saja harus diberi pelajaran. Kenapa kalian belum bergerak? Bonus 1 juta rupiah. Lepaskan. Kau takut orang lain tahu. Kau bukan Su. Atau kau takut orang lain tahu. Kau adalah si Anu? Aku hanya takut kau tidak punya nyali untuk tahu siapa aku. Siapa yang berani menyentuhnya? Arya, Bapak Arya. Sule. Saya Rensin, sekretaris baru Anda. Saya sudah menambahkan WeChat Anda sesuai kartu nama. kalau kalian tidak segera datang, aku akan diperlakukan seperti binatang dan dibiarkan berdarah di depan umum. Budi Santoso. Begini caramu memperlakukan desainer yang aku bina sendiri? Bapak Arya. Dengarkan penjelasanku. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Kerjasama tidak perlu dilanjutkan lagi. Grup Jaya Abadi, mulai hari ini, tidak perlu ada. Bapak Arya. Nona Dewi, berikan grup Jaya Abadi satu kesempatan lagi. Semua ini karena wanita ini, dia yang memalsukan foto-foto itu. Membuatku salah paham pada Nona Dewi. Kumohon, percayalah padaku. Budi. Aku sedang mengandung anakmu. Bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? Sekarang juga. Berlutut dan minta maaf pada Bapak Arya dan Nona Dewi. Sule. Jika dia berlutut dan meminta maaf padamu, apakah kau akan memberi mereka kesempatan? Apa gunanya jadi orang terkaya? Sebelum dia mati, dia juga berlutut memohon padaku untuk melepaskan putrinya. Aku ingin kau berlutut bersamanya dan meminta maaf padaku. Aku ingin kau berlutut bersamanya dan minta maaf padaku. Berlutut. Berlututlah. Bapak Arya, Nona Dewi. Kali ini aku salah. Aku sudah membuat Nona Dewi ketakutan. Maafkan aku. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Ayah, ibu, dulu, apakah kalian juga memohon pada mereka seperti ini? Mengenai kerjasama selanjutnya, kami akan menindaklanjutinya. Ini satu-satunya kesempatan kalian. Terima kasih, Bapak Arya. Aku dan anak kita. Di matamu, tidak lebih berharga dari grup Jaya Abadi, ya? Hanya anak yang belum lahir saja. Jangan lupa. Apa yang sudah kita lakukan untuk mendapatkan grup Jaya Abadi. Budi Santoso. Jika kau berani tidak adil padaku, aku akan tidak adil padamu. Kau datang hari ini, kenapa tidak bilang-bilang? Bukankah sudah kubilang? Aku akan datang menemuimu setelah selesai sibuk 2 hari ini. Kalau bukan karena ayahku pernah menyelamatkanmu, sikapmu ini bisa membuatku salah paham kalau kau menyukaiku. Kau masih sempat bercanda? Sepertinya kau tidak ketakutan hari ini. Bagiku, adakah yang lebih mengerikan daripada kehancuran keluargaku?
Arya Wijaya. Aku ingin mereka membayar dengan nyawa. Tenang saja. Setelah kita mengumpulkan cukup bukti, hukum akan membuat mereka membayar dengan nyawa mereka. Budi Santoso dan Siti Rahayu. Cara mereka berlutut memohon padaku hari ini, mengingatkanku pada ayah dan ibu. Mati begitu saja terlalu mudah bagi mereka. Aku ingin mereka merasakan sendiri, rasa dikhianati. Lalu masuk neraka. Baik. Apapun yang ingin kamu lakukan, aku akan membantumu. Saya tidak tahu Nona Siti. Bagaimana bisa punya waktu hari ini untuk makan bersama kami? Mengenai masalah grup Jaya Abadi baru-baru ini, saya sudah mendengar sedikit. Bapak Chandra. Semua rumor di luar sana belum pasti. Anda tidak boleh salah menuduh orang. Jadi, maksud makan malam ini adalah... Saya hanyalah seorang wanita kecil. Grup Jaya Abadi sekarang diambang kehancuran. Tentu saja saya harus mencari pelindung yang dapat diandalkan. Saya tidak tahu, apakah grup yang luar biasa seperti keluarga Chandra bisa memberi saya tempat. Tentu saja. Pukul 7. Kita bicara di ranjang. Rio, Bapak Rio. Bapak Chandra, bos saya mengundang Anda. Tunggu. Bersihkan tempat yang kamu duduki, sampai bersih. Bapak Arya, saya pergi dulu. Setelah selesai, saya akan mengirimkannya kepada Anda malam ini. Pukul 7 malam, saya akan menerima kabar. Bapak Budi, mengenai makan malam yang Anda sebutkan, mari kita atur pukul 7 malam ini. Bapak Arya, Nona Dewi. Terima kasih kalian, memberiku kesempatan ini untuk menebus kesalahan. Aku benar-benar merasa terhormat. Nona Siti kenapa tidak datang? Begini, Siti ada urusan penting, jam 7. Nona Dewi jangan khawatir, lain kali dia pasti sendiri, datang untuk menebus kesalahan. Bapak Budi sekarang tentang Cinta Abadi Tak Terpadamkan. Seri ini ada ide apa? Nona Dewi, kata-katamu ini benar-benar tepat sasaran. Sekarang masalah ini, opininya sangat besar. Jadi aku sarankan, bagaimana kalau kita ganti tema? Masalah mendiang istriku, jangan diungkit lagi. Bapak Budi akhirnya mau melepaskan Nona Dewi. Nona Dewi, Anda bercanda. Cintaku, Budi Santoso, pada mendiang istriku. Tuhan tahu betapa besarnya. Ternyata Nona Siti. Ada urusan yang lebih penting daripada kita makan, ini dia. Bapak Chandra. Mulai sekarang aku adalah wanitamu. Bapak Arya, Nona Dewi. Aku akan mengurusnya sebentar. Tunggu. Permintaan maaf Bapak Budi. Bukankah seharusnya ketulusannya berlipat ganda? Ketulusan? Berlipat ganda?
Bapak Arya, Nona Dewi. Permisi dulu. Saling menjatuhkan. Kau berani mengkhianatiku? Kau yang duluan tidak menginginkan aku dan anak kita. Anak? Apakah anak ini milikku? Belum tentu. Karena anak itu bukan milikku. Kalau begitu, enyah kau. Enyah jauh-jauh. Asian Depa, Nation Dep. Nona Siti, kau sudah bangun. Kau, apa yang ingin kau lakukan? Nona Siti salah paham. Aku hanya kebetulan lewat dan melihat kondisimu tidak terlalu baik. Jadi aku membawamu ke rumah sakit. Anakku. Sudah tiada. Nona Siti. Jika itu aku pasti akan membuat orang yang menyakiti anakku membayar mahal. Kenapa kau menyelamatkan Siti Rahayu? Jika dia mati begitu saja, itu terlalu mudah baginya. Aku masih membutuhkan dia sebagai ujung tombakku. Dewi. Kau berubah. Bapak Arya, jika kau merasa aku menakutkan, kau bisa mundur kapan saja. Aku hanya mengkhawatirkanmu. Bapak Arya, Nona Dewi, Siti Rahayu sudah datang. Dia masih sangat patuh. Sun sudah memberitahuku tentang apa yang menimpa Nona Siti. Sudah selarut ini. Apa yang kau inginkan dariku? Budi Santoso terlibat pembunuhan. Aku harap kalian bisa menarik diri dari kerjasama dan membuat grup Jaya Abadi bangkrut. Apa maksud Nona Siti dengan terlibat pembunuhan? Kalau begitu aku tidak bisa memberitahumu. Nona Siti yang ragu-ragu seperti ini. Mungkinkah nyawa ini juga ada hubungannya denganmu? Singkatnya, aku hanya bisa bicara sampai sini. Aku harap kalian bisa menarik diri dari kerjasama. Biarkan grup Jaya Abadi bangkrut. Siti Rahayu tidak mengatakan semuanya. Aku sudah menduga. Aku akan membuatnya mengatakan semuanya. Sudah cukup minumnya. Jangan minum lagi. Kamu benar-benar ikut campur banyak. Jadi, kenapa sebenarnya kamu menyelamatkan Siti Rahayu? Apakah benar hanya karena tidak ingin dia mati terlalu mudah? Bagaimana jika anaknya selamat? Meskipun mereka iblis.
Tapi anak itu tidak bersalah. Kamu ini biasanya selalu berlagak, galak dan tak kenal takut. Sejuk. Arya. Arya Wijaya. Dewi, jika kamu menolakku, aku akan langsung pergi. Pergi. Jangan. Kamu jangan pergi. Dewi, aku benar-benar menyukaimu. Sejak pertama kali bertemu, aku sudah menyukaimu. Nanti, bagaimanapun dirimu, aku akan tetap menyukaimu. Kepalaku sakit sekali. Tadi malam, apa aku minum terlalu banyak? Sudah bangun. Maaf ya. Aku minum terlalu banyak tadi malam. Apa yang perlu dimalukan? Jangan khawatir, aku akan bertanggung jawab padamu. Aku sudah dihancurkan oleh pria sampah seperti Budi Santoso. Aku tidak butuh kamu bertanggung jawab padaku. Matahari bersinar indah sekali, cuaca sebagus ini, tapi aku harus melakukan hal yang menyebalkan. Kamu mau kemana? Pergi mencari Budi Santoso, untuk memaksa Siti Rahayu mengambil langkah terakhir. Aku antar kamu. Dewi Lestari. Kamu tidak pantas jatuh hati padanya. Ayah, Ayah, ini makan siang yang aku dan ibu buat untukmu. Lihatlah. Kamu benar-benar sayangku yang paling-paling kucintai. Nona Dewi. Untuk urusan desain ini, seharusnya saya yang mengunjungi Anda. Bagaimana bisa saya merepotkan Anda untuk datang sendiri? Bapak Budi, saya datang hari ini karena ada yang ingin saya tanyakan padamu. Akan saya jawab semua yang saya tahu, tanpa menyembunyikan apapun. Nona Siti memberitahu Bapak Arya bahwa Anda terlibat pembunuhan. Apakah ini benar? Ini berkaitan dengan kerja sama kita. Ini tidak mungkin. Nona Dewi. Apa yang dia katakan padamu? Tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengatakan itu lalu pergi. Nona Dewi. Siti Rahayu akhir-akhir ini ingin mengkhianati grup Jaya Abadi. Jadi dia akan melakukan apa saja untuk menjatuhkanku. Kata-katanya tidak bisa dipercaya. Bapak Arya dan saya juga berpikir begitu. Makanya kami datang khusus untuk mengingatkan Bapak Budi. Semoga ke depannya tidak ada lagi hal seperti ini yang tersebar. Jangan khawatir, Nona Dewi. Itu tidak akan pernah terjadi. Akan membuat Siti Rahayu menghilang dari dunia ini. Bersiaplah untuk menyelamatkan orang. Sayangku, masih berani lari? Kalian sebenarnya mau apa? Bapak Budi sudah memerintahkan, kau harus mati. Budi Santoso. Dia benar-benar ingin aku mati? Jangan.
Singkirkan mereka. Aku akan memberitahukan semua yang aku tahu. Maukah kalian melindungiku? Jika kau belum siap masuk penjara, biarkan Budi Santoso menyelesaikannya. Tidak. Aku akan bicara. Aku akan mengatakan semuanya. Sayangku. Bahkan satu wanita pun tidak bisa kau bereskan. Bapak Budi, gawat. Yang akan aku katakan selanjutnya adalah Budi Santoso yang menghasutku untuk bersamanya. Membunuh pasangan Lestari. Dan merebut grup Lestari. Itulah kebenarannya. Cari Siti Rahayu untukku. Cari Siti Rahayu. Senang sekali. Kau tidak melihat tadi, wajah Budi Santoso sangat jelek dan ketakutan. Dia hampir saja menangis di tempat. Budi Santoso memanggil Nona Lestari dengan sebutan si buruk rupa dan telah lama menjalin hubungan terlarang denganku. Dia juga mengancamku untuk membakar keluarga Lestari. Dan akhirnya mengambil alih grup Lestari dan mengganti namanya menjadi grup Jaya Abadi. Jika saja dulu aku tidak bersikeras menikahi Budi Santoso, ayah dan ibu tidak akan meninggal. Apa hakku untuk tertawa? Sekarang opini publik heboh, Budi Santoso dan Siti Rahayu sudah hancur reputasinya. Tidak cukup. Aku akan mengirim mereka ke penjara. Membuat mereka tidak bisa bangkit lagi selamanya. Hadirin sekalian, saya tidak tahu mengapa Siti Rahayu ingin menjebak saya. Sebelumnya di pertemuan bisnis, rekaman suaranya sudah terbongkar sekali. Sebagai seorang yang kehilangan 3 orang terkasih, kini saya harus menerima luka kedua, yaitu fitnah. Saya menyatakan di sini bahwa saya dan Siti Rahayu tidak pernah memiliki hubungan yang tidak pantas. Apa yang terjadi pada keluarga Lestari juga tidak ada hubungannya dengan saya. Sampai sekarang, saya masih menunggu Dewi kembali. Jadi, jika ada di antara kalian yang masih ingin menjebak saya, tolong tunjukkan buktinya. Siti Rahayu. Mana buktinya? Di mana bukti kalian membunuh anggota keluarga Lestari? Jangan harap. Saya sudah membantu kalian mendapatkan kesaksian. Kalian masih memperlakukan saya seperti ini, mengurung saya di sini. Kami sedang membantumu. Kamu terang-terangan berkeliaran di depan keluarga Wijaya. Kalau sampai orang-orang Budi menangkapmu, bagaimana? Beritahu saya di mana buktinya. Kalau tidak, Anda tidak akan pernah bisa keluar dari sini. Kalian sudah menjatuhkan grup Jaya Abadi. Itu sudah cukup. Mengapa harus menyelidiki begitu dalam kebenaran tentang masalah keluarga Lestari? Apa urusannya dengan Anda? Apa urusannya dengan saya? Siti Rahayu. Anda tidak mungkin berpikir bahwa di sekitar kalian ada 2 Dewi Lestari, kan? Apa yang Anda katakan? Apa katamu? Kamu Dewi Lestari. Kamu Nona Lestari, Dewi Lestari. Siki. Kita sudah saling kenal sejak usia 14 tahun. Sejak kapan kamu mulai tidak tulus padaku? Atau sejak awal kamu mendekatiku hanya untuk menggantikanku? Kamu tidak mati. Kamu tidak mati. Kamu tidak mati. Untuk apa kamu kembali? Kenapa kamu kembali? Aku tahu.
Ini semua jebakanmu. Kamu ingin Budi Santoso mati? Kamu ingin aku mati? Siti Rahayu. Aku sama sekali tidak peduli dengan nyawa kalian berdua yang hina. Tapi penderitaan kalian, itu sangat memuaskanku. Dasar sayangku. Dewi mana? Nona Dewi pergi ke gudang, mencari Siti Rahayu. Sudah diatur pengamanan. Bapak Budi, Anda tidak bisa masuk begitu saja. Bapak Budi, Anda tidak bisa masuk begitu saja. Bapak Budi. Minggir. Bapak Arya, dia bersikeras ingin masuk. Saya tidak bisa menahannya. Kalian pergilah. Bapak Arya, tolong saya. Tolong saya. Karena kamu tidak mau bicara, aku akan mencarinya sendiri. Sebelum kebenaran terungkap, kamu jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini. Dewi Lestari. Apa kamu pikir kamu menang? Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Dulu ibumu juga seperti ini. Menarik pergelangan kakiku, memohon agar aku melepaskannya. Siti Rahayu ada di sini? Bapak Arya? Suara apa itu, tadi? Oh, Bapak Budi sudah datang. Maafkan saya. Tadi saya sedang menonton film horor. Saya bahkan bilang, suara pemeran utamanya mirip sekali dengan Siti Rahayu. Jadi tidak tahu Bapak sudah datang. Oh, begitu rupanya. Akhir-akhir ini saya terus mencari Siti Rahayu, ingin dia mengembalikan nama baik saya. Karena terlalu lama mencari, pikiran saya jadi kacau. Apakah kalian berdua sedang membicarakan pekerjaan, atau berencana menarik diri dari kerjasama dan kembali ke negara Seruni? Dewi adalah pacar saya. Maafkan saya sudah lancang. Tapi saya hanya berharap kalian berdua tidak menarik diri dari kerjasama. Semua itu adalah kebohongan yang dibuat-buat oleh Siti Rahayu. Jika kalian berdua juga pergi, grup Jaya Abadi benar-benar akan hancur. Bapak Budi benar-benar sangat mencintai grup Jaya Abadi, ya. Itu adalah satu-satunya aset yang ditinggalkan keluarga Lestari. Saya harus melindunginya dengan baik. Kalau tidak, bagaimana saya bisa menghadapi istri saya, serta arwah mertua saya, di alam baka? Saya sudah begitu berbakti pada grup Jaya Abadi, tapi masih saja difitnah. Saya benar-benar merasa sangat tidak adil. Tenang saja, Bapak Budi. Tentu saja kami tidak akan menarik diri dari kerjasama. Kalau tidak, jika grup Jaya Abadi bangkrut, Anda tidak akan bisa kabur, kan? Nona Dewi. Apa? Maksudnya takut aku kabur? Bapak Budi, jangan terlalu sensitif. Maksud Sue adalah, dia telah mencurahkan banyak usaha untuk seri desain ini. Jika Anda tidak bekerja sama, dia akan sangat menyesal. Oh, begitu rupanya. Kukira, Nona Dewi menganggapku penjahat. Tak kusangka, Nona Dewi begitu peduli dengan kerja sama kita kali ini. Kalian tenang saja, badai ini akan segera berlalu. Dengan bantuan Bapak Arya, grup Jaya Abadi pasti bisa bangkit kembali. Kalau begitu, mari kita nantikan perkembangan di masa depan. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu kalian berdua lagi. Sekali lagi terima kasih, Bapak Arya, atas kepercayaan Nona Dewi kepadaku. Arya Wijaya, apa yang kau lakukan? Ini hanya luka kecil, tidak apa-apa. Siti Rahayu yang melakukannya? Aku sudah memberitahunya identitasku.
Bisakah kau tidak melakukan hal berbahaya seperti ini sendirian lagi? Aku ingin pindah dari sini. Jangan menatapku seperti itu. Aku hanya takut semua orang salah paham bahwa kita memiliki hubungan yang tidak pantas. Apa kau pikir, aku tadi hanya membodohi Budi Santoso? Bukan begitu? Kita sudah melakukan begitu banyak hal yang tidak pantas. Bagaimana bisa salah paham? Kau tidak boleh tidak serius seperti ini lagi. Bapak Arya, bukankah kemarin sudah disepakati? Lalu kenapa hari ini menarik diri dari kerjasama? Kemarin Sue hanya menyetujui proposal kerjasama yang kau rancang. Tapi aku sendiri tidak benar-benar menyetujuinya. Bapak Arya, apa maksudmu? Grup Jaya Abadi sekarang sedang goyah. Bagaimana aku bisa mempercayakan kerjasama keluarga Wijaya kepada pihak yang tidak stabil? Bapak Arya, Anda harus percaya padaku. Jika grup Jaya Abadi tanpa Anda, kami benar-benar akan hancur. Karena grup Jaya Abadi sangat menghargai kerjasama ini. Bukankah kau harus menunjukkan sedikit ketulusan? Katakan. Kau ingin aku menyelamatkanmu? Bisa. Tapi sebagai penyelamatmu, berikan aku 50% saham. Apa? Bapak Arya. 50% itu setengah dari saham. Jika grup Jaya Abadi hidup kembali, itu semua berkat bantuanku. Bukankah aku berhak mendapatkan semua ini? Sepertinya Bapak Budi tidak punya ketulusan. Kalau begitu, lupakan saja kerjasama ini. Baik. Aku akan memberikannya padamu. Nona Dewi. Nona Dewi. Kamu tidak apa-apa. Kenapa menangis di sini? Aku tidak apa-apa, Pak Jaya. Jangan khawatir. Bagaimana kamu tahu panggilanku? Suara ini juga sangat familiar. Gawat. Karena panik. Terucap begitu saja. Mungkinkah kamu Nona Dewi? Aku bukan. Kamu tidak mati, Nona Dewi. Kamu tumbuh besar di depanku sejak kecil. Bagaimana mungkin aku salah mengenali? Sekarang. Kamu sudah jadi sangat cantik sekarang. Aku bukan. Aku mengerti semuanya. Aku tidak akan memberitahu siapapun bahwa kamu kembali. Pak Jaya. Aku sangat merindukan kalian. Nona Dewi. Jika ada yang kamu butuhkan dariku, aku akan mempertaruhkan nyawaku. Aku akan membantumu. Ternyata begitu ya? Sepertinya selama ini kamu sudah banyak menderita. Menyimpan rahasia-rahasia ini pasti sangat menyakitkan, kan? Aku tidak peduli. Aku hanya ingin Budi Santoso dan Siti Rahayu membayar darah dengan darah. Baik. Sekarang ini, keluarga Lestari diambil alih oleh Budi Santoso dan dijadikan miliknya. Tapi aku masih kepala pelayan. Dulu aku kira
Itu karena Budi Santoso masih terikat perasaan lama. Sekarang kelihatannya, dia menahanku. Hanya untuk membuat dirinya terlihat tidak bersalah. Nona Dewi, aku akan membantumu. Kebenaran pasti masih ada di kediaman Lestari. Ada apa yang membuatmu begitu senang? Hari ini aku menemui Budi Santoso, memintanya mengembalikan bagian saham orang tuamu, ditambah bagianmu. Sekarang grup Lestari adalah milikmu. Terima kasih, Arya. Sungguh, terima kasih banyak. Desain ini sangat bagus. Nona Dewi, Anda benar-benar jenius. Bapak Arya memberitahu saya bahwa Bapak Budi telah mengalihkan separuh sahamnya. Saya harus melakukan yang terbaik untuk masalah ini. Nona Dewi, desain Anda memang bagus. Tapi terlalu gelap. Ini tidak sesuai dengan tema kita. Cinta abadi, bukan? Bapak Budi, Anda sedang dilanda masalah asmara akhir-akhir ini. Saya sarankan, lebih baik mengganti tema, agar tidak menimbulkan opini publik lagi, yang merugikan Anda. Tidak disangka Nona Dewi, Anda memikirkan sampai sejauh itu. Sepertinya, Nona Dewi sudah punya ide tema baru. Tema untuk seri ini adalah balas dendam. Bagus. Tema ini benar-benar hebat. Biarkan semua orang melihat, saya Budi Santoso, betapa bersihnya saya. Biarkan, sayangku, yang ingin menjebak saya itu membayar harganya. Bagus. Ini. Nona Dewi, hari ini ulang tahun Anda. Selamat ulang tahun. Sejak hari itu, saya tidak pernah merayakan ulang tahun lagi. Terima kasih, Bapak Arya. Pak Jaya. Pak Jaya. Kenapa kau ada di rumah Bapak Arya? Saya. Bapak Budi, kenapa harus mempersulit orang tua? Putra Pak Jaya, dulu adalah tangan kananku saat aku di luar negeri. Hari ini, aku berulang tahun. Aku mengundang Pak Jaya untuk makan bersama. Kenapa kau mengenalnya? Bapak Arya memang begitu. Pak Jaya adalah kepala pelayan lama keluarga Lestari. Selama bertahun-tahun ini, dia selalu setia menjaga rumah. Tidak kusangka, putra Pak Jaya begitu sukses, sampai bisa dihormati Bapak Arya. Tadi nada bicaraku kurang baik. Maafkan aku. Bapak Budi. Ini apa? Ini adalah beberapa barang kecil yang kutemukan di luar negeri. Awalnya ingin kuberikan pada desainer Dewi. Tidak kusangka bertepatan dengan ulang tahun Bapak Arya. Lihat, aku salah menyiapkan hadiah. Tidak apa-apa. Asalkan Sue senang. Nona Dewi. Lihatlah. Ini adalah gelang satu-satunya di dunia. Untukmu. Bapak Budi baik sekali. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu lagi. Permisi.
Aku harus minum susu lagi. Kamu akhir-akhir ini sulit tidur. Minum lebih banyak susu agar mudah tertidur. Kamu sangat menyukai barang yang diberikan Budi Santoso padamu? Apa? Dia yang memberikannya padaku? Ini jelas-jelas aku yang memberikannya padanya saat kami menikah dulu. Wanita jelek. Memalukan sekali. Budi, kamu bilang apa? Maksudku? Kenapa terburu-buru begitu? Pelan-pelan saja. Lihat ini apa? Ini adalah model terbaru dari desainer internasional Miro. Hanya ada satu di seluruh dunia. Untukmu. Berapa harganya ini? Sayang. Kamu baik sekali. Bisakah kamu mengosongkan sedikit tempat di hatimu? Jangan terus memikirkannya. Apa kamu sekarang sedang cemburu? Ya, aku memang cemburu. Dia sudah berbuat begitu padamu. Kenapa hatimu masih saja memikirkan kebaikannya? Yang kupikirkan bukan dia, tapi diriku yang dulu, yang polos dan indah. Arya. Kadang aku sebenarnya sangat ingin kembali ke masa lalu. Tanpa beban. Disayangi orang tua. Setiap hari bisa menikmati sinar matahari di halaman. Tidak seperti sekarang. Aku selamanya terperangkap dalam kegelapan. Tidak bisa kembali lagi. Dewi. Setelah kamu menyelesaikan apa yang ingin kamu lakukan, aku akan membawamu kembali ke dalam cahaya. Seperti dulu. Kamu dan Bapak Lestari menarikku keluar dari jurang. Dewi. Berikan aku satu kesempatan. Aku akan membuatmu bahagia. Aku tidak punya energi untuk memikirkan hal-hal ini sekarang. Jangan bicara seperti itu lagi. Aku akan menunggumu. Ingat minum susunya. Pak Jaya. Aku ingin memulai. Bapak Budi. Pak Jaya, tidak kusangka. Kau dan Bapak Arya punya hubungan seperti ini. Benar-benar pandai menyembunyikannya. Ah, Apa yang disembunyikan? Masalah anakku di luar negeri. Aku jarang bertanya. Kalau bukan karena Bapak Arya, yang berhati baik, dan masih memikirkan orang tua ini, aku juga tidak akan tahu. Bapak Budi. Apa kau akan pulang kampung hari ini? siapa yang memberitahumu kalau aku pulang hari ini? Begini, aku melihat di TV, kampung halamanmu akan digusur. Aku berpikir, kau akan pulang. Penggusuran, berdasarkan lokasi rumahmu. Mungkin akan mendapat ganti rugi. Puluhan juta. Grup Jaya Abadi sekarang sedang kekurangan dana. Pak Jaya, aku akan pergi beberapa hari. Baik. Hati-hati di jalan. Buang sampah-sampah ini untukku. Bapak Budi ini, kenapa terlambat lagi? Betul, hari ini terlambat setengah jam lagi. Jangan-jangan tidak datang? Menurutku, dia ingin meninggalkan grup Jaya Abadi dan kabur. Ah, andai saja keluarga Lestari masih ada. Tidak akan jatuh ke tangan orang tidak becus. Para direktur, jangan khawatir. Grup Jaya Abadi akan segera diubah menjadi grup Lestari.
Bapak Arya. Desainer hebat Dewi, kalian. Ini adalah surat pengalihan saham dari pasangan Lestari kepada Budi. Sekarang, Budi sudah mengalihkannya kepadaku. Di sini hanya ada setengah dari saham, meskipun Budi sudah kehilangan sahamnya, tapi kamu juga hanya bisa menjadi direktur sementara, seperti Budi, kalau dia menemukan setengah saham milik Nona Lestari itu, nanti kita akan kesulitan, betul. Inilah tujuan aku, datang sendiri hari ini. Para direktur yang terhormat, grup Lestari bisa seperti sekarang. Berkat dukungan kalian semua, aku yakin kalian juga berharap grup Lestari bisa terus makmur, dan aku juga berharap kalian bisa merahasiakan ini untukku. Ini adalah surat hasil tes DNA aku dan pasangan Lestari. Kamu adalah Nona Lestari, Dewi Lestari. Sekarang belum saatnya grup Lestari kembali ke tanganku. Kita hanya perlu menunggu saat yang tepat untuk memberikan pukulan terakhir kepada Budi. Mulai hari ini, grup Lestari akan bekerja sama dengan keluarga Wijaya. Apakah kalian masih khawatir? Jika ada dukungan dari keluarga Wijaya, maka kita pasti punya keyakinan untuk membantu Ibu Dewi membangun kembali kejayaan. Benar, kan? Benar. Kami tidak khawatir lagi. Kami akan menjaga rahasia, Nona Dewi. Kami menunggu perintah Anda. Terima kasih atas kerja keras kalian. Nona Dewi. Apa Nona tidak mau melihat tempat lain dulu? Sudah 3 tahun tidak kembali. Dan sekarang, langsung ke tempat ini. Saya khawatir Nona tidak akan sanggup. Dulu saat ayah dan ibu saya meninggal, saya begitu pengecut sampai tidak berani datang melihat langsung. Budi memanfaatkan kelemahan itu. Itulah sebabnya. Ini bukan salah Nona. Siapapun tidak akan punya keberanian itu. Seandainya saya mengumpulkan keberanian dan langsung melihatnya saat itu, saya tidak perlu menghabiskan waktu selama ini untuk membalaskan dendam ayah dan ibu saya. Beberapa tahun ini, Budi tidak mengizinkan siapapun datang ke tempat ini. Dan dia menyimpan kuncinya sendiri. Hari ini, saya mencari di kamarnya. Sebentar. Dan baru menemukannya di bagian terdalam lemari. Pak Jaya, Anda bisa pergi dulu. Saya ingin masuk sendiri. Ini. Halo, Ibu, tunggu saya di rumah. Saya segera sampai. Ada kabar baik sebesar ini di rumah. Kenapa ibu tidak memberitahu saya? di rumah? Ada apa? Ibu, jangan bertele-tele. Katakan saja. Berapa uang ganti rugi pembongkaran kali ini? Kamu gila? Bagaimanapun juga, kita menjadi keluarga kaya berkat keluarga Lestari. Siapa yang berani menyentuh rumah kita? Apalagi di sekitar sini. Tidak ada pembongkaran sama sekali. Tidak ada pembongkaran? Siti ada di sini bersama kalian. Apakah kalian berdua sedang membicarakan pekerjaan? Atau kalian berencana? Dewi adalah pacar saya, tapi sebagai penyelamat hidup Anda. Berikan saya 50% saham. Pak Jaya, kenapa Anda ada di rumah Bapak Arya? Orang tua bangka. Beraninya kamu membohongi saya. Ibu,
Ibu tidak hanya cantik, tapi juga pandai bermain piano. Ini membuat mutiara ini terlihat lebih indah. Hanya mulut kecilmu yang paling manis. Ibu, katakan, kenapa aku tidak mewarisi kecantikanmu? Sayang, kamu harus ingat. Kepercayaan diri adalah kekuatan terpenting bagi seorang wanita. Ibu, kalianlah keberanian terbesarku untuk terus hidup. Ibu, kalian harus meninggalkan sesuatu. Pak Jaya, Katakan, siapa kamu sebenarnya? Nona Dewi. Menggunakan nama istri saya untuk menyelidiki keluarga Lestari. Katakan, apa tujuan Anda? Atau jangan-jangan, Anda adalah istri saya, Dewi Lestari? bukti belum keluar. Belum bisa mengaku sekarang. Bapak Budi terlalu banyak berpikir. Coba lihat baik-baik wajah saya ini. Bagian mana yang mirip istri Anda? Saya hanya datang untuk Bapak Arya, untuk melihat Pak Jaya. Tidak sengaja masuk ke sini. Tidak sengaja? Pak Jaya. Pintu ini terkunci, kan? Apa Nona Dewi sebegitu cerobohnya? Nona Dewi, sungguh tidak enak hati. Karena sudah datang. Jangan harap bisa pergi. Nona Dewi. Semoga Anda senang di keluarga Lestari. Buka pintunya, buka. Rina. Nona Dewi malam ini pergi kemana? Kenapa kamu tidak mengikutinya? Nona Dewi pergi ke keluarga Lestari mencari Pak Jaya. Tidak mengizinkan saya ikut. Keluarga Lestari. Dia pergi mencari Budi. Budi pulang kampung. Katanya ada urusan pembongkaran. Baru bisa kembali 2 hari lagi. Nona Dewi seharusnya pergi menyelidiki urusannya sendiri. Kalian malam ini tidak perlu menunggunya kembali. Pulang dan istirahatlah. Baik. Bertindak sendiri lagi. Apa saya terlalu mengejarnya? Sayangku itu, sebenarnya mau apa? Hari ini. Kalau kalian tidak bisa menunjukkan Proyek yang bisa menyelamatkan grup Jaya Abadi. Kalian semuanya dari sini. Kenapa melotot? perusahaan jadi begini, Apa salahku? dulu saat keluarga Lestari mengelola perusahaan. Tidak pernah, sampai separah ini. Bapak Budi, kenapa Anda memukul orang? Ingat, kalian semua adalah keledaiku. Mulai sekarang, kerja lebih banyak, bicara lebih sedikit. Keledai. Kurasa kaulah keledai bodoh itu. Ini bukan lagi grup Jaya Abadi. Ini grup Lestari. Apa katamu? Nona Lestari sudah kembali.
Ditambah lagi, setengah saham yang kau alihkan kepada Bapak Arya Budi Santoso, perusahaan ini tidak ada hubungannya lagi denganmu. Enyah dari sini. Enyah dari sini, enyah dari sini. Enyah dari sini. Dewi Lestari. Rio. Tolong tanyakan pada Dewi, kapan dia akan kembali. Baik. Gawat, Bapak Arya Budi Santoso kembali lebih awal. Dewi Lestari. Ternyata kau tidak mati. Kau membohongiku. Nona Dewi. Dewi Lestari. Dengan orang tua bangka ini, mengusirku, hanya untuk mendapatkan grup Jaya Abadi yang anak untuk 3 tahun sudah. Hanya ini kemampuanmu? Hati-hati, Nona Dewi. Saat kamu melihat video, Siti Rahayu, ekspresimu tidak seperti ini, kan? Sayangku. Aku akui, itu memang membuatku takut. Tapi lalu kenapa? Lihat saja, pada akhirnya siapa yang akan mati? Aku atau kamu? HMPH. Jangan kira kamu mengganti wajahmu. Berarti kamu menjadi orang lain. Aku beritahu kamu, bagaimanapun juga, kamu tetaplah seorang wanita kotor yang pernah tidur denganku. Kamu juga merasa masa laluku bersamamu sangat kotor, kan? Lihatlah baik-baik Nona MU, betapa manisnya dia. Apalagi yang kamu lakukan? Pak Jaya. Lepaskan aku, Budi Santoso, hentikan. Dewi, dulu kamu paling menyukainya. Jangan sentuh aku, jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Bapak Arya, datang di waktu yang tepat sekali. Kau berhasil menyaksikan siaran langsungnya. Bapak Arya, lihatlah baik-baik betapa manisnya wanita kesayanganmu di depanku. Ketakutan, kan? Bapak Arya, kalian berdua benar-benar serasi sekali. Meskipun aku mati, aku akan membuat kalian berdua menjadi pasangan yang terkutuk di alam baka. Hati-hati. Rio. Nona Dewi. Layani Bapak Budi dengan baik. Aku akan membuatnya merasakan sakit 1000, 10.000 kali lipat dari Dewi. Ingat, sisakan anggota tubuh dan nyawanya yang hina. Aku akan membuatnya hidup menderita. Baik. Bapak Arya tidak perlu terlalu khawatir. Luka tusuk Nona Dewi tidak melukai organ dan pembuluh darah penting. Asal istirahat yang baik, dia bisa segera pulih. Terima kasih atas bantuanmu. Lihatlah dirimu.
Dulu saat bersamaku di negara Seruni, berapa banyak usaha yang kamu lakukan untuk menjadi putih? Sekarang wajahmu pucat sekali sampai menakutkan. Aku benar-benar tidak tahu, apakah kamu sedang bercanda denganku? Kalau begitu, harga untuk menjadi putih itu terlalu mahal, ya? Kamu sudah bangun. Aku juga mengira. Aku akan hancur begitu saja. Bisakah kamu di masa depan tidak lagi mempermainkan nyawamu sendiri? Baik itu balas dendam atau nyawa orang lain, tidak ada yang lebih penting darimu. Bahkan nyawamu sekalipun? Budi Santoso dan Siti Rahayu? Tenang saja. Mereka tidak ada yang kabur, hanya menunggumu bangun. Bapak Rio, kumohon, jangan pukul aku lagi. Sayangku, pergi sana. Aku ingin kamu mati. Mati. Bapak Arya, Ibu Dewi, kalian lepaskan saya. Ini semua adalah perkataan Siti. Saya tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa? Budi. Perkataan Anda di depan ruang duka orang tua saya, apa itu hanya cerita karangan? Benarkah? Ternyata Anda sudah mendengar semuanya. Dewi Lestari. Lalu Anda mau apa? Anda hanyalah wanita, jelek yang pengecut. Keluarga Lestari kalian mati. Itu mati di tangan Anda. Apa yang bisa Anda lakukan pada saya? Anda tidak berani melakukan apa-apa. Bapak Arya lihat, kan? Wanita yang Anda suka. Sama sekali tidak tega membunuh saya. Kemari. Mau apa? Kamu mau apa? Dewi Lestari, kamu ini membunuh orang? Dewi. Dulu. Bagaimana kalian membakar orang tua saya sampai mati? Begini. Atau begini? Dewi. Nona Dewi. Nona Lestari, saya mohon, lepaskan saya. Saya mohon, lepaskan saya. Saya mohon. Saya mohon pada Anda. Saya mohon lepaskan putri saya. Apapun yang kalian inginkan, saya akan penuhi. Saya mohon pada kalian, lepaskan putri saya. Saya mohon pada Anda. Jangan. 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 Aku tidak akan melepaskan kalian. Aku hanya berpikir. Permintaan maaf kalian. Orang tuaku belum menerimanya. Asal kau mau melepaskanku, aku akan melakukan apapun yang kau minta. Aku akan melakukan apapun. Sesuai dengan cara kalian memohon dan bersujud tadi. Bersujudlah 49 kali kepada orang tuaku. Jika tidak genap, maka aku akan membunuhmu. Kami bersujud. Kami akan bersujud. Ayah. Ibu. Apa kalian melihat ini? Permohonan ampun para pembunuh. Apa kalian sudah menerimanya?
Aku akan melaporkan Budi Santoso dan Siti Rahayu atas pembunuhan orang tuaku. Aku punya buktinya. Menantu keluarga Lestari, Budi Santoso, dan sahabat Nona Lestari, Siti Rahayu, ternyata merekalah pembunuh. Sebenarnya pasangan Lestari, kebenaran kasus tahun itu akhirnya terungkap. Semua berkat kembalinya Nona Lestari yang telah berubah total, dan CEO keluarga Wijaya, konglomerat internasional, yang berhasil membalikkan kasus. Kini, kedua orang ini karena kejahatan pembunuhan berencana dan pembakaran dijatuhi hukuman mati. Benar-benar karma buruk yang setimpal. Apakah Anda akan pergi? Bisnis di negara Seruni sudah terlalu lama tertunda. Saya perlu ke sana untuk mengurusnya. Bagaimana kalau Anda ikut saya? Jika saya pergi, bagaimana dengan grup Lestari? Dewi. Saya harap Anda bisa memulai kembali. Dalam segala aspek. Termasuk perasaan. Arya. 3 tahun ini. Terima kasih. Saya tidak tahu harus membalasnya dengan apa. Malam ini, saya akan pindah kembali ke kediaman Lestari, memulai kembali hidup saya sendiri. Anda sendiri, di negara asing, jaga diri baik-baik. Dewi Lestari. Saya benar-benar pergi. Jangan menyesal. Dewi Lestari, tahan dirimu. Jangan menahannya. Selamat siang, Ibu Dewi. Hadirin sekalian, grup Lestari selanjutnya akan bergantung pada kita. Ibu Dewi, ada banyak wartawan di sini. Seharusnya grup Lestari bisa lebih tenang. Sepertinya para wartawan ini benar-benar tidak bisa diam. Perlukah aku turun dan menyuruh orang mengusir mereka? Sudahlah, tidak baik untuk citra. Kita turun saja seperti biasa. Baik. Ibu Dewi. Proyek perhiasan grup Lestari kali ini telah menimbulkan dampak besar secara internasional. Bisakah Anda memberitahu kami rahasia kesuksesan Anda? Tidak ada. Gambarnya saya sendiri yang menggambar. Ibu Dewi, grup Lestari sekarang telah sepenuhnya kembali ke masa kejayaannya. Apakah Anda masih membenci kedua orang jahat itu? Orang yang sudah mati, apalagi yang perlu dipikirkan? Sebelumnya semua orang mengira grup Lestari bisa bertahan karena keluarga Wijaya. Sekarang terlihat jelas itu karena Ibu Dewi yang cakap. Apakah Ibu Dewi masih berhubungan dengan Bapak Arya? Tidak. Bapak Arya. Apakah Anda benar-benar akan melakukan ini? Aku sudah berinisiatif begitu lama. Sekarang giliran dia. Nona Dewi, ada apa yang membuatmu khawatir? Pak Jaya, aku punya seorang teman. Ada seorang pria yang bisa dibilang rekan seperjuangannya. Meskipun mereka tidak bersama, bukankah seharusnya dia tidak menghubungi selama sebulan, bahkan tidak berteman lagi? Pria itu padamu, pada temanmu. Sudah berkali-kali menunjukkan niat baiknya, kan? Menurutku, dia mungkin ingin memutuskan kontak dan melupakan perasaan itu. Tapi, kalau temanmu itu menyesal, masih ada waktu. Katakan padanya, kalau kamu merindukannya. Aku sama sekali tidak merindukannya. Nona Dewi, perasaan Bapak Arya padamu, semua orang
Bisa melihatnya. Dia tidak akan menyerah padamu begitu saja. Benarkah? Nona Dewi, apakah kamu menyesal? Aku juga tidak tahu kenapa. Dia tiba-tiba tidak menghubungiku. Aku malah merasa sedih. Aduh, Nona Dewi. Aku akan menunjukkan sesuatu padamu. Ini adalah surat kerjasama dari keluarga Wijaya. Benarkah? Bapak Arya besok akan datang ke grup Lestari untuk menemuimu. Bagus sekali, Pak Jaya. Bapak Arya akhirnya kembali mencarimu. Aku tahu, dia memang pria yang sangat setia. Jangan bicara seperti itu. Dia hanya datang untuk membicarakan kerjasama. Arya. Arya. Bapak Arya. Lama tidak bertemu. Ini siapa? Aku pacar Arya Wijaya, Selena. Kali ini aku datang bersamanya. Baru sebulan tidak bertemu. Bapak Arya sudah punya pacar. Yah, aku tidak bisa terus menunggu takdir, bukan begitu? Selamat datang. Jika ada yang dibutuhkan, katakan saja padaku. Aku juga bisa menemanimu berkeliling. Terima kasih, Kak Dewi. Aku biar Arya saja yang menemaniku. Ibu Dewi, ceroboh sekali, dokumennya sampai jatuh. Maaf ya, aku ke kamar mandi dulu. Kita bicara nanti. Pecinta sejati macam apa? Menurutku dia hanya bajingan. Baru sebulan, sudah mencari yang baru. Cinta seperti ini, lebih baik tidak kumiliki. Ibu Dewi, kau sedang mengumpat apa tentangku? Arya Wijaya, kau gila. Tadi aku jelas-jelas mendengar, kau memanggilku bajingan. Aku hanya ingin datang mencari Ibu Dewi, untuk meminta penjelasan. Baru sebulan saja. Bapak Arya sudah punya pacar manis. Waktu berlalu begitu cepat, apa aku tidak boleh mengeluh sedikit? Dewi, cemburu ya? Kau benar-benar makin tidak tahu malu. Kita kan sudah melakukan segalanya. Kenapa sekarang pegangan tangan saja? Ibu Dewi masih malu? Kau sudah punya pacar, tapi masih bersikap begini padaku? Apa kau tidak takut dia sedih? Aku tidak pernah bilang, dia pacarku. Tapi dia bilang. Dia bilang dia pacarku. Lalu kenapa? Sekarang melihatmu semarah ini, aku bahkan ingin kau jadi pacarku. Bagaimana menurutmu saran ini? Arya Wijaya, kau benar-benar tidak tahu malu. Kenapa kalian lama sekali di kamar mandi? Aku. Kak Dewi, lipstikmu kenapa berantakan? Seperti habis dicium orang? Baiklah, Selena. Aktingnya sampai di sini saja. Terima kasih, Bapak Arya. Ibu Dewi, pacarku, kuberikan padamu. Arya Wijaya. Kau menyewa aktris untuk mempermainkanku? Ibu Dewi, apa yang kau katakan? Praktik melahirkan kebenaran. Aku sedang melakukan eksperimen. Eksperimen apa? Arya Wijaya, apa kau tidak bosan? Apa kau senang melihatku marah? Tadi seperti itu, membuatku malu. Sangat seru. Ya, kau. Aku hanya mencari ketulusan. Ketulusanmu. Halo, Ibu Dewi, Bapak Arya. Ada apa ini? Bukankah Ibu Dewi bilang, dia tidak ada hubungan lagi dengan Bapak Arya setelah sebulan?
Grup Lestari dan keluarga Wijaya malah bekerja sama lagi. Apa kamu masih tidak mengerti? Bapak Arya sudah berhasil mendapatkan istrinya kembali. Apa maksudmu, mendapatkan istri kembali? Grup Lestari dan keluarga Wijaya baru saja mencapai kesepakatan kerjasama. Bapak Arya langsung dengan senang hati memindahkan kantornya untuk bersama Ibu Dewi. Ini seperti istri yang sudah di tangan. Takut kabur? Ya ampun, kapan aku bisa punya sayangku yang tampan dan kaya? Iri sekali. Arya Wijaya, bisakah kamu sedikit lebih sopan? Karyawan perusahaan, semua membicarakanmu. Mereka menyebutmu, sayangku. Benarkah? Aku kira, kali ini aku sudah tidak terlalu agresif. Bagaimana caranya, agar kamu bisa bersikap normal? Menikahlah denganku. Arya Wijaya, aku sudah menolak lamaranmu 3 kali. Kenapa kamu masih saja membahasnya? Kita baru saja memulai hubungan rahasia. Kamu sudah makin menjadi-jadi. Kalau Ibu Dewi tidak mau. Kalau begitu aku hanya bisa menunjukkannya di depan semua orang. Arya Wijaya, aku benar-benar merindukan saat kamu masih tahu malu. Rina, apa aku terlihat baik hari ini? Ibu Dewi, pertanyaan ini sudah Ibu tanyakan lebih dari 20 kali hari ini. Cantik, sangat cantik. Padahal ini sudah pernikahan keduaku. Tapi kenapa rasanya lebih gugup dari yang pertama, ya? Itu mungkin karena orang yang akan Ibu nikahi berbeda. Kau ini sekarang hanya bisa menggodaku. Pernikahan akan segera dimulai. Silakan mempelai wanita memasuki ruangan. Dewi. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkanmu menangis lagi. Kau sendiri jangan menangis dulu.